Gua Iki atau CVX. Iqbal dari Massive Control. Awalnya kenapa berak album, tadi niatnya nggak album, tadi niatnya cuma kita collab yuk. Dan kebetulan gue sama Iqbal lagi suka musik di BPM around 160 karena emang kita lagi suka sama footwork. Yaudah kita bikin like 4 songs, terus tiba-tiba kita kasihkan Terus akhirnya jadi banyak, terus akhirnya sampai overwhelm sendiri. Tapi emang kreativitasnya nggak bisa diberhentiin. Jadi ada ide terus kita tuangin terus, ada ide, ada konsep terus kita bikin terus, lanjut sampai akhirnya ada 12 track. Ya udah akhirnya ya udahlah kita jadiin album aja, full album, tapi kita garap dengan serius. Jadi mau benar-benar kita mau bikin video klipnya dan lain-lainnya, materi promo semuanya kita bikin serius. Aventurer konsep yang gue bikin sama Iki itu cerita lebih ke adventure gue sama Iki, sama musikalitas kita sendiri, crossing genre, crossing karakter. Jadi emang satu konsep perjalanan musikalitas kalau bisa dibilang kayak gitu kan. ya perjalanan musikal. Iya, jadi banyak adventure yang kita bikin secara musikal gitu, entah itu cerita, entah itu dari teknis atau tema atau apa, itu banyak berpetualang secara musikal gitu. Ya, Aventurer. Tadinya Aventurer itu niatnya adalah judul suatu lagu Ya, tapi terus tiba-tiba Iqbal kepikiran kenapa nggak jadi judul konsep. Akhirnya gara-gara oke, ini jadi judul konsep, akhirnya makin jelas albumnya gitu. Oke, arah-arahnya mau kesini nih, siapa yang mau dijak nyanyi dan segala macam. Ya, Aventurer banyak yang nggak tahu itu bahasa Indonesia, itu artinya petualang, adventure. Gimana caranya? Gue nggak bisa ngejelasin ya, apa ngalir gitu aja soal. Nggak ada cara. Oh ya udah, gue drum, lu chord, nggak ada literally kayak gitu sih. Jadi tiba-tiba gue lagi bikin from scratch terus yaudah Bal, lu lanjutin Bal, Iqbal namain scratch terus bolak-balik gitu sih. Jadi nggak ada Banyak tumpang tindih ide sebenarnya. Jadi ini enaknya ditambahin gini, ini tambahin gini. Jadi nggak fix. Lu ngerjain ini aja, gue ngerjain ininya. Jadi nggak terlalu kaku kayak gitu. Jadi lebih fleksibel karena sama ide. Idenya tuh banyak banget. Jadi hampir yang kita jadiin album tuh sebenarnya dari beberapa banyak ide yang bisa kita ambil gitu. Jadi itu cuma segitu. Tapi itu pun proses yang bisa dibilang gabungin dua unsur ini tuh bukan hal yang gampang juga gitu, karena karakter Iki beda, karakter gue juga beda gitu. Jadi buat gabungin dua unsur ini kita benar-benar mikir keras gitu, gimana caranya Ikinya tetap kelihatan, tetap kedengeran, dan gue juga tetap kedengeran, tapi jadi sesuatu yang baru yang orang belum pernah dengar gitu. Malah kadang-kadang buat tambahin, kadang-kadang yang terjadi itu kita kayak saling mendalami karakter satu sama lain gitu. Contohnya di scratch lagu tertentu, gua mencoba untuk ngebikin kayak apa yang Iqbal bikin dan sebaliknya. Jadi kita kayak ada saling tukar-tukaran, kayaknya gua tukar posisi gitu ya. Ada niatan untuk bikin, untuk memperkenalkan gitu, karena jarang gitu ya. Dan kebetulan Iqbal lagi senang denger footwork, gue lagi senang denger footwork, kenapa kita nggak bikin gini gitu, in between drum and bass and dubstep temponya gitu, kita bisa mau pakai dua karakter kita. Akhirnya kepikiran ya udah, karena jarang kita juga kita sendiri aja lah yang bikin lah. Ya, tapi nggak footwork banget, tapi lebih ada campuran karakter sendiri dari gua, dari Iki. Jadi gimana caranya bikin satu, bukan genre sih, tapi lebih ke satu journey yang tadi Aventurer itu, tapi punya dua karakter yang beda, tapi orang nggak ngerasa ini terlalu jomplang loh, Iki sama Iqbal gitu. Iqbal yang big banget, sedangkan Iki 80s banget, tapi gimana caranya kita bisa mix
dua karakter yang beda itu jadi satu lagu, kan jadi satu album sekarang. Iya. Mana ya? Tiap lagu kita bikin ada ceritanya, ada temanya, ada karakternya, bahkan tiap suara pun kita bikin ada karakternya, ada value-nya, ada ceritanya. Terus di satu lagu itu kalau misalnya kita ngerasa ini kayaknya butuh satu karakter lagi gitu, butuh satu sound lagi yang vokal gitu, yang bisa lebih ceritain ceritanya lebih gamblang gitu, jadi orang bisa lebih gampang ngerti. Akhirnya kita memutuskan ya udah kita butuh vokalis yang bisa nyeritain ceritanya yang jelas. Akhirnya kita nyari-nyari orang siapa ya yang karakternya kayak gini, yang karakternya bisa masuk ke lagu ini. Jadi mengusulkan berapa nama, ngusulin, gue juga ngusulin berapa nama. Akhirnya kita nemu 4 ya. Yes, Abeng Alter, Lalitia, Bel, sama Doti. Akhirnya 4 orang itu yang kita rasa bisa vokalnya mewakili karakter dan story masing-masing dari tiap lagu. Mostly keempat orang tadi adalah teman lama dari gue dan Iqbal. Jadi mostly itu bukan kita approach, bukan kita baru kenal. Kecuali Doti memang kita baru kenal sama dia gitu, kita ngomongin talented banget dan kayaknya cocok nih semua lagu tanya Doti. Tapi sisanya Lalitia, Bel, sama Abeng tuh adalah teman lama. Akhirnya kepikiran kayak lagu Alam Impian emang dibuild untuk Dream Boy itu cocok karakternya sama Abeng. Terus lagu Membawamu Hilang itu memang dibuild fairy thing, suara yang parau gitu, cocok deh kayak sama Lalitia. Lagu kita emang cocok buat cewek yang a bit bold gitu, cocok Optimis. deh. Apa? Optimis. Cewek optimis, cocok deh sama Bel gitu. Jadi emang ternyata fit dan we pretty glad about it. Cover art ini dibikin sama seorang ilustrator muda perempuan namanya Anzi Mata. You guys should check her out, googling Anzi Mata. Dia ini ilustrator, mostly dia menggunakan pensil. Basisnya dia ke arah realistis tapi agak-agak surrealis gitu. Jadi surrealis, gambar-gambar surreal tapi in realistic way. Dan Anzi orangnya cukup kritis, cukup deep untuk ngambil sesuatu gitu. Jadi akhirnya teman lama juga, kenapa kita nggak ajak Anzi? Akhirnya kita kasih denger satu album full. And then interpretasinya dia adalah seperti itu. Iya, interpretasi dia adalah seperti itu. Kadang-kadang agak meninggalkan sedikit ambiguitas gitu. Jadi pas cover art jadi ini cover art. Terus Megba mikir, wis, dia apa yang dia bayangin nih gitu. Kita juga cerita konsep album ini apa, terus gimana karena ini kolaborasi segala macam. Akhirnya muncullah gelas yang kepisah beda warna itu untuk meaning kita nggak tahu itu deep banget itu pasti si Anzi yang gambar punya thought sendiri, punya meaning sendiri. Cuma emang di left as ambiguity aja, gimana kita menginterpretasi gambar itu masing-masing. Same? Pretty much the same. Kalau pakai bahasa zaman sekarang banyak mau kali ya. Kalau BM. gue maunya begini, mungkin ya ini menurut gue begini gitu. Jadi banyak keras ide yang akhirnya kita mesti berantem dulu, terus akhirnya kita mesti pikir keras sampai untuk urusan mixing dan mastering pun kita selalu kontra gitu. Ini enaknya begini, ini enak begini. Bahkan dari awal bikin tiap lagu pun pasti ada kontra ide karena gabungin karakter kita masing-masing itu cukup susah gitu. Jadi pas kita mau gabungin emang ada hal-hal yang gak bisa disatuin, ada hal-hal yang emang bisa di blend gitu. Nah, yang paling susah adalah memutuskan mana dari karakter diri sendiri yang harus dibuang gitu kan. Jadi egoisme diri sendiri juga mesti dibuang gitu. Nah, itu paling susah banget. Itu hal paling berat nyelesain album ini tuh itu. Yes, gue sangat setuju sama itu. Yang paling susah itu adalah kontra, pasti perbedaan pendapat. Tapi di situ kita mulai jadi saling paham gitu. Jadi di saat misalkan di lagu ini kita udah punya kontra di mana, and the next song gue udah tahu nih Iqbal pasti bakal ke arah sini nih. Jadi ada
saling paham, saling toleransi. Kayaknya Iqbal nggak suka nih kalau ini gini. Jadi kita mulai saling paham, oke. Tapi that's the hardest thing karena for 3 months kita kayak gitu. Ya. Dari produksi, mixing, mastering. Iya, dari produksi, mixing, mastering semua pasti ada beda pendapat. Tapi di situ serunya sih. Kalau nggak ngerasain. Intim itu awalnya jadi gue sama Iqbal lagi mencoba suatu hal yang baru sebenarnya. Lagi mencoba untuk menemukan karakter reverb yang lebih intim, yang nggak wet, yang nggak basah banget gitu. Itu berawal dari kita gara-gara rekaman di Wirid Mansion. Itu adalah studionya Mono. Dia personil vokalis dari Neurotic. Kita numpang rekaman di sana. Terus kita pakai preampnya dia. Akhirnya kita baru sadar, kayaknya lucu deh kalau musik elektronik tuh nggak harus reverb, musik elektronik nggak harus wet gitu. Akhirnya kita coba develop, gimana ya biar begini. Kalau audio itu sebenarnya lebih banyak di Iqbal. Gue pengen orang yang dengar vokalnya sama kayak mendengar orang lain ngobrol in person gitu. Jadi no effects, no misinterpretation, no misleading meaning dan lain-lain. Jadi emang benar-benar pengennya ketika Abeng sampaikan sesuatu, ya udah kita nangkapnya sama gitu, nggak yang terlalu exaggerated, reverb, wah ruangan yang gede dan lain-lain gitu. Jadi emang benar-benar pengennya basically heart to heart, apa yang Abeng ceritain, apa yang Laliti, apa yang bilang gitu. Jadi kita bikin vokalnya seintim mungkin, sedekat mungkin, se-close, senatural mungkin gitu. Jadi nggak mau banyak tweak pada vokal, mixing juga itu pretty much simple gitu. Mixing simple, mastering pun kita nggak mau ribet yang terlalu ini harus gede. Ada sih pemikiran ini harus gede gitu dan lain, tapi akhirnya kita bisa udah emang kita juga pengennya nyampein cerita. Jadi ya udah kita bikin paling dekat mungkin orang bisa tangkap ceritanya gitu. Mungkin secara audio gitu. Jadi sebenarnya ini album punya 2 predikat kalau di audio sih. Menurut gue pribadi, ini album tergampang dan album tersusah at the same time. At the same time ini tergampang dan tersusah. Itu udah jelasin ya. Setiap talent yang kita ajak punya karakter masing-masing yang fit sama lagu dengan ceritanya gitu. Jadi ada satu lagu yang ceritanya A Dreamer, A Fairy, Optimist Girl, dan satu yang emang bold tapi doubtful gitu. Dan kita emang cari orang yang punya karakter vokal yang bisa masuk untuk nyeritain hal itu gitu. Jadi setiap talent yang kita ajak itu udah punya karakter yang bisa nyampein itu, maka itu kita ajak mereka gitu. Gue sama Iqbal, kesamaan kita adalah kita cukup picky. Iya. Kita cukup picky untuk milih vokalis gitu. Selain karakter vokal atau skill, cuma ada faktor X yang it's unexplainable. Yeah. Why we are picky, ada faktor X itu yang kayaknya iya deh, kayaknya enggak deh gitu. Dan memang benar kita emang nyari yang cocok sama lagu itu siapa gitu. Ya, gitulah. Begitu nyata dirimu ada semalam engkau bersama. Gimana ya jawabnya? Gue dulu. Dulu deh. Oke, emang salah satu plus poinnya emang karena judulnya Avonturir, kita gue sama Iqbal sepakat, oke, kita pakai lirik bahasa Indonesia aja, kita ngangkat lagi deh bahasa Indonesia, and then dengan karakter musik yang sebenarnya ringan tapi berat, gampang tapi susah, ringan tapi berat. Dan ini kita kepikirannya kita ada bahasa Indonesia, lagunya begini, vokalnya begini, bahasa Indonesia juga. Kayaknya semoga ini bisa menjadi bridges. Jadi emang kita sangat berharap gimana caranya idealisme kita tuh dapat jadi bridges, bisa jadi jembatan through other music. Abeng Alter udah known di musiknya dia yang soul, pop, jazz gitu. Beberapa orang udah known di musik masing-masing.
Cuma dengan adanya advantages tadi bahasa Indonesia, vokalnya kayak gitu, Abeng gitu, Doti, Bel, Lalit, dan sangat cocok dengan masing-masing. Banyak advantages ya, oke. Tapi kita nggak that desperate sih. Kita boldly confident kalau ini our idealism. We put it into market. This one is definitely we chip to the market. Whatever, semoga pada suka. Kalau enggak pun it's okay. Cuma itu kita try, worth to try. Oke, let's masukin. Ayo kita masukin lagu Abeng ke radio. Oke, kita masukin. Kayak gitu, worth to try. Menurut gue pribadi gitu. Ya, buat gue pun gak jauh beda. Jadi emang pasti adalah setiap produser emang pengen lagunya didengar itu emang absolut pasti gitu. Cuma apa yang kita taruh di album Aventurer lebih banyak ke cerita ya. Jadi gue pikir it's free for all, untuk mau dengar apa enggak, mau menginterpretasikan yang sama apa enggak, itu tergantung listener juga gitu, karena penangkapan orang-orang pasti beda-beda. Tapi kalau untuk market ya pasti berubah-ubah sih, cuma kita nggak mencoba untuk yang gimana banget untuk market gitu kayak, tapi emang benar-benar secara musikalitas kita pengen bercerita gitu via album Aventurer ini gitu, karena secara produser pun kayak ada hal-hal yang emang nggak bisa dibicarain langsung pakai kata-kata, tapi kayaknya ya karena kita musisi gitu akhirnya bikin lagu, kita pengen bikin cerita ya via musik. Jadi lebih banyak hal-hal yang sifatnya personal tapi pengen sharing, jadi nggak tujuannya nggak yang benar-benar pure harus market banget gitu. Jadi ya musikalitas aja sebenarnya. Buat gue sih kayak gitu. Dan khususnya di Indonesia, selera pasar musik Indonesia menurut kami gitu bukan stagnan karena stagnan, tapi karena yang ada itu, karena masyarakat listener yang ada, yang accessible di radio, di iTunes, everywhere people talk about it, it's trendy, itu yang kayak gitu. Jadi bukan limited karena musicianship-nya, tapi sebenarnya musisi banyak yang keren-keren di luar sana gitu, banyak yang seru-seru di luar sana. Cuma salah satu tantangan adalah gimana itu bisa masuk ke media, atau gimana itu bisa ke-expose, atau gimana orang suka juga. Jadi kayak yang tadi kita harap bisa jadi bridges buat itu, karena excited banget gitu kalau ada musisi-musisi lain yang lebih seru gitu, yang lebih aneh-aneh gitu, terus orang-orang banyak yang suka gitu. Jadi emang pengen jadi bridges itu sih. Any last word? Beli album Aventurer. Request di radio. Gua CVX, Gua masuk kontrol, dan kami adalah Aventurer. Dah. Ya. Thank you Hexa Culture. Oke, Hexa.